Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh Nusantara dan yang ada di luar negeri, hari ini saya berada di markas komando DPW PPMI Jawa Barat di daerah Cibatu, Purwakarta. Nah, hari ini sedang ramai, ada aksi kawan-kawan dari Aliansi Buruh Banten Bersatu ya. Kemarin menduduki kantor gubernur Bapak Wahidin. Sebenarnya saya malas sebut namanya nih karena sama dengan nama saya. Jadi iya, ya kan. Nah, cuma di sana Wahidin Halim, ya. Saya Daeng Wahidin gitu loh. Di sana gubernur ya, alhamdulillah kawan-kawan masih percaya kita sebagai presiden PPMI. Nah, ini di samping saya ini ada Bung Lili Hambali, Ketua Umum DPW PPMI Jawa Barat. Saya halo dulu Pak Ketua. Halo pemirsa ya. PPMI Center. Nah, ini kemudian Kang Ali Sunaria. Akun Facebooknya Ali Sunaria ya. Biasa. Ini dari Sekum PPA PPMI PTHS Aparel ya. Nah, ini samping saya ini ada Pak Akbar ya. Yudi Akbar ya. Jadi kawan-kawan PPMI Center yang saya hormati, nah ini saya ingin tanya nih ke Ketua DPW Jawa Barat. Ini terkait masalah kenaikan UMK kemarin yang sempat terhambat. Ini sudah sejauh mana nih? Apalagi ini progres daripada PPMI Jawa Barat menyikapi mandeknya kenaikan UMK tahun 2022 beserta dengan kawan-kawan aliansi lainnya ya. Silakan Pak Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan UMK di Jawa Barat, ya sebetulnya cukup polemik juga ya, karena beberapa hari sebelum kita mengajukan rekomendasi atau aspirasi dari setiap kabupaten kota, kita aksi di setiap daerah ya baik itu di Majalengka, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Bogor ya. Tapi ternyata rekomendasi tersebut itu tidak diterima oleh gubernur, dan gubernur malah kembali kepada PP 36. Bahkan saat kita aksi pun gubernur tidak pernah ada di tempat. Nah, kita sampai 2 hari 2 malam kita tidak pulang di Bandung saat itu kan, untuk memaksimalkan dan memperjuangkan UMK di Kabupaten Jawa Barat kan gitu, di Provinsi Jawa Barat di setiap kabupaten kota. Nah, padahal salah satu contoh di Purwakarta sendiri, kita punya rekomendasi itu 5,6%. 5,8. Oh, 5,8% kenaikan ya. Iya. Dan UMK itu 2022 ini. Ya, kita ngumpul di Pendopo ya, bersama Bupati, dan tapi Bupati setelah menyampaikan 5,8 beliau izin. Nah, kita dari dinas, dari Setda ya. Terus, dalam hal ini Bupati diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Setda ya. Setda. Terus Apindo. Ada Apindo. Ada. Ketuanya. Ada Ketua Apindo Pak Gatot. Jajaran pengurusnya juga ya. Sama Pak Suryaman. Terus ada juga dari kita ketua-ketua Serikat Pekerja Kabupaten Purwakarta yang tergabung dalam ABP. Apindo pun sudah menyetujui. Oh, jadi sudah sepakat. Sudah sepakat. Karena beliau juga mengatakan, karena saya sangat menghormati terhadap Bupati Purwakarta, kita manut. Nah, artinya jadi sudah sepakat. Artinya manut berarti artinya bisa dengan mempertimbangkan dengan berbagai hal. Akhirnya disepakatilah. Betul. Disepakatilah ya kan. Dan ini kan artinya dalam hal ini Apindo tidak merasa diintimidasi kan? Tidak. Oleh Bupati kan? Betul. Nah, itu dia. 5,8 tersebut sudah menjadi kesepakatan. Nah, ada kami dari Serikat Pekerja, ada dinas, terus juga ada dari pemerintah daerah, juga Apindo. Nah, apalagi
Pak Gatot ini mengatakan ya, karena kita juga sangat mencintai Bupati Purwakarta, ya kita nurut dan tidak akan pernah melakukan hal apa-apa. Apalagi misalnya ketika nanti sudah ditetapkan menjadi SK, tidak akan menggugat lah ceritanya. Karena berarti sudah ada komitmen itu Pak Ketua ya? Sudah ada. Tapi kenapa di gubernur ini kok tidak berani untuk meng-SK-kan? Atau sekarang kan keputusan gubernur. Ya. Bahkan juga saya dengar katanya Gubernur Jawa Barat hanya sebagai tukang pos. Wah, jadi seperti begini. Apa yang dikatakan di PP 36. Nah, maksudnya begini. Oke lah, dia mungkin beralasan begitu, mengasumsikan bahwa mendengarkan pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada satupun pasal yang dirubah atau dibatalkan oleh MK. Padahal substansinya adalah karena ini cacat formil, sehingga materialnya ya udah pasti batal demi hukum. Ya kan putusan MK juga jelas bahwa Omnibus Law itu isinya adalah inkonstitusional. Kan gitu. Jadi walaupun ada perbaikan selama 2 tahun ya tidak akan merubah substansi. Ya, dia dilarang untuk melakukan membuat peraturan atau kebijakan yang berdampak, yang bersifat strategis dan berdampak luas. Nah ini kan dan bilang strategis itu adalah upah. Nah harusnya mereka, pemerintah Jawa Barat ini harusnya itu terinspirasi oleh Pak Anies, Gubernur Jakarta yang kemarin, walaupun kemarin menerbitkan SK, kemudian kemarin dia revisi tuh, dia revisi, kemudian menaikkan upah DKI sebesar 5,1%. Nah, yang menarik di sini adalah alasan Pak Anies bahwa ketika masa pandemi tahun 2021 yang lalu, 2020 lah ya, untuk kenaikan upah 2021, kondisi terburuk sekalipun kondisi perekonomian Indonesia. Ini DKI kemarin naik kok 3,3%. Semua juga begitu di Jawa Barat, kisarannya begitu kan? Lagi buruk lah ya. Nah, kondisi lagi buruk. Nah, kok situasi makin membaik, mau dinaikkan 0,8%. Saya pikir bagaimana mau menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia kalau upah buruhnya tidak dinaikkan. Jadi wajar ketika Pak Gubernur Anies mengambil jalan tengah. Jadi setiap kenaikan sebelum ada pandemi itu kan sekitar 8,6% lah sejak PP 78 diberlakukan. Itu DKI itu kenaikannya 8,6% rata-rata. Oke lah, karena kondisi memburuk tahun 2021 karena COVID-19 dinaikkan 3,3%. Nah sekarang kondisi udah membaik menurut Pak Anies. Kebebasan di sudah PPKM juga udah turun levelnya kan, otomatis loh kok dinaikkan cuma 0,8%. Ini kan dengan logika akal sehat saja nggak nyambung. Nah maka Pak Anies mengambil rata-rata 3,3 dikurang 8,6. Nah mungkin inilah barangkali dealnya dengan ini 5,1. Nah yang disayangkan adalah pihak Apindo memprovokasi pengusaha untuk tidak menjalankan SK gubernur. Ini sama dengan membangkang terhadap keputusan seorang gubernur dan bersifat strategis, wajib dilawan. Nah menurut Ketua gimana? Harusnya Gubernur Jawa Barat seperti gimana nih? Setelah ada keputusan Anies ini? Ya sebetulnya kami sangat berharap Gubernur Jawa Barat juga melakukan hal yang sama, karena melihat hari ini perekonomian ini kan sangat sulit nih, apalagi dengan tidak naiknya upah di beberapa kabupaten kota atau kenaikan yang hanya 0,8%. Ini semakin menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi juga naik terus ya. Sehingga ya sudah dipastikan kesejahteraan masyarakat hari ini sangat berkurang. Nah, itu karena apa? Jadi 1 tahun ini lama, tapi tidak ada kenaikan sama sekali. Kan sekarang harga-harga sangat tinggi, melonjak. Untuk kebutuhan pokok pun sangat naik ya. Tapi kenapa upah kita tidak dinaikkan? Belum lagi terpuruknya upah-upah garmen yang di bawah UMK. Itu dia. Kan itu. Karena jelas akibat daripada SK padat karya saat itu yang walaupun digugat di PT UN oleh teman-teman serikat itu dimenangkan, tapi hari ini masih dipakai. Masih berlaku ya? Iya. Waduh. Jadi garmen di sini tidak pernah sampai UMK. Dipastikan 2 tahun tidak
menikmati UMK. Oh, Pada begitu ya. UMK itu artinya adalah upah minimum Ya. kabupaten yang untuk lajang. Nah, jadi Atau masa dari 0 ke 1 tahun. jadi intinya bahwa Pak Ridwan Kamil harusnya mengikuti jejak Pak Anies. Betul. Karena ini pun juga ya ibarat kata nilainya pun juga ibarat kata bisa diterima oleh semua pihak gitu Ya, loh. kalau kami, Bukan kita membangga-banggakan Pak Iya. Anies karena ya kebijakannya memang pro rakyat ya. Kalau warga kita, itu juga apresiasi ya. ingin gubernur lebih melihat Iya. ini loh, ya kenyataannya bahwa KHL di Jawa Barat hari ini semakin meningkat. Iya. Nggak mungkin yang kemarin menikah hari ini belum punya anak. Iya, iya. Apalagi yang baru tahun kemarin Iya, punya iya. satu, sekarang mungkin bertambah. Iya. Kebutuhan Iya. hidupnya kan juga semakin bertambah, tapi upahnya Iya. dipastikan tidak naik. Ini kan harusnya dilihat dari sisi kemanusiaan, Iya. tentang hak-hak asasi manusia. Dan pemerintah juga tidak bisa menjaga inflasi. Ya. Buktinya minyak goreng naik, telur naik, harga-harga cabai naik, ya kan? Banyak item naik, bahkan ini ada isu ini ya. Nanti premium sama Pertalite ini jarang. Jadi stoknya mulai dikurangin sehingga memaksa kita untuk menggunakan Pertamax. Jangan-jangan. Ya, iya, yang harganya jauh lebih mahal. tinggi. Iya, itu. Nah, kalau udah kayak gitu, wah, otomatis biaya transportasi pasti naik. Iya. Nah, kalau transportasi udah naik ya otomatis berpengaruh kepada biaya produksi segala macam. Semakin tercekik. Nah, kita semakin tercekik. sebagai rakyat. Iya, inflasi naik, upah ditekan, ya mati kita rakyat kan. Nah, jadi kita harapkan artinya kondisi di Jawa Barat sedapat mungkin bisa ini ya. Artinya Pak Ridwan Kamil ada itikat baik karena jangan sampai nanti besok ada aksi tanggal 28, 29, 30 nanti ini bisa berubah situasi menjadi seperti di Banten nih kemarin nih, kawan-kawan, ya kan? Nah, dalam kesempatan ini saya apresiasi lah pergerakan dan perjuangan kawan-kawan di Banten ya, menduduki kantor gubernur, kita apresiasi itu. Dan Pak Gubernur tidak usah marah, bahkan ada tadi saya baca ada organisasi apa itu yang meminta agar mencopot Kapolda Banten. Minta Kapolri mencopot Kapolda Banten atas perilaku buruh yang menduduki kantor gubernur. Dalam kesempatan ini saya minta kepada Pak Listio, saya yakin karena saya mengalami sendiri, Kapolda Banten pasti sudah melakukan negosiasi yang maksimal dengan pihak pemerintah maupun dengan serikat buruh. Begitu yang kami dialami pun juga demikian kemarin di Jawa Barat. Bagaimana Pak Kapolda Jabar memfasilitasi dengan baik kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh se-Jawa Barat untuk berkomunikasi dengan baik dengan Pak Ridwan Kamil. Sama saya yakin Kapolda Banten hari ini pun demikian. Nah, adapun misalnya kekecewaan buruh ini juga ya tidak lepas daripada perilaku Pak Gubernur Banten itu. Kenapa dia tidak datang menemui pendemo, memberikan penjelasan? Buruh itu butuh kejelasan. Betul dia ngotot kenaikan. Cuma ada contoh dari Pak Anies yang mampu merevisi undang-undang kenaikan UMK 2020 dan tidak ada sanksi ketika gubernur itu melakukan revisi. Jadi sangat keliru dan saya juga termasuk protes ketika Pak Listio Kapolri harus mencopot Kapolda Banten. Itu menurut saya tidak fair. Karena harus paham dulu substansi masalahnya. Substansi masalahnya adalah karena diciptakan oleh Pak Gubernur sendiri. Karena Gubernur Banten. statement dari Gubernur Banten ini luar biasa, Iya. Pak Pres. Ada bahasa, udah kalau pekerja di Banten ini seluruhnya demo, ganti aja pekerja. Nah itu Cari apalagi yang baru. betul. Ini kan sangat luar biasa, membuat buruh marah. Nah sudah upahnya nggak dinaikin oleh Gubernur. Pak Gubernur Banten juga seakan-akan memprovokasi buruh. Karena yang dituntut buruh hari ini bukan meminta, tetapi haknya. Kenaikan upah itu hak buruh, gitu loh. Dan wajar dia memperjuangkan haknya. Seharusnya Gubernur, saya malas sebut namanya ini, Gubernur Banten ini, karena sama nama saya masalahnya, ya kan? Wahidin. Iya, itu dia persoalannya. Makanya saya bilang Gubernur Banten aja ya. Iya. Karena dia sudah memprovokasi sehingga ketika buruh kemarin melakukan aksi dengan baik, saya yakin pimpinan-pimpinan pergerakan kaum buruh di Banten itu sudah sangat pengalaman lah. Pasti melalui sebuah negosiasi yang alot dengan pihak Polda. Cuma dasar memang Gubernur Banten ini sudah memprovokasi ketika di demo juga tidak ada meninggalkan ruangan. Ya wajar emosi buruh Banten marah. Mereka minta kepastian.
Enak aja Anda kabur. Anda itu dipilih jadi pejabat untuk melayani rakyat, bukan dikejar-kejar rakyat. Aduh, inilah. Ini pengalaman kita ya, Pak Ketua ya, kaum buruh lah ya. Jangan mudah tertipu oleh pencitraan-pencitraan oleh siapapun itu, calon bupati, gubernur, calon presiden, karena kita tidak perlu lah. Karena ternyata begini, ya kan? Apalagi gubernur saya, jadi kami dalam hal ini mendukung. Nah, ketika misalnya kawan-kawan Banten sampai diproses pidana oleh pihak kepolisian, yakinlah kami dari PPMI siap bersolidaritas untuk itu. Kita pidanakan balik tuh Gubernur Banten itu. Kita pidanakan balik mereka. Kawan-kawan tidak usah khawatir, ya kan? Kita berjuang bersama kawan-kawan. Jadi dalam kesempatan ini saya harap ada sinergi, ada aliansi kita 3 wilayah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kita bergerak sama-sama, kita perjuangkan upah kita tahun 2022 ini agar jangan sampai lagi tidak ada kenaikan upah. Ini semakin miris. Buruh, inflasi tidak stabil, gaji buruh tidak dinaikkan, ya pasti buruh ngutang. Nah kalau utang pasti ribut rumah tangganya tiap hari. Karena nyonya di rumah kekurangan wae. Ya kan? Dipastikan itu. Iya. Karena kebutuhan semakin betul, meningkat. Apalagi sebentar lagi kita tahun baru, dipastikan kebutuhan semakin meningkat. Nah, dengan jumlah keluarga baru, dengan upah lama. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Kan? Maka dari itu saya juga berharap kepada Gubernur Jawa Barat, tolong lebih pakai hati lah, melihat realnya kebutuhan para pekerja di Jawa Barat hari ini. Ya, contohkan aja Majalengka hanya naik 18.000 satu tahun dari upah 2.009.000 menjadi 27.000. Ini kan sangat luar biasa. Ya, sangat memprihatinkan. Maksudnya lebih melihat kenyataan lah kan gitu. Karena ini kan bisa menjadi dasar buat Gubernur Jawa Barat juga menaikkan upah. Karena kebutuhan hidup layak. Karena kebutuhan hidup layak ini menjadi dasar untuk kehidupan masyarakat di Jawa Barat sehari-hari. Nah, kalau misalnya berdasarkan kebutuhan hidup layak seharusnya lebih tinggi kenaikannya. Ya kan, cuma karena lah situasi masih gonjang-ganjing begini, ya teman-teman masih mau kompromi lah di PP 78 atau kenaikan seperti yang dibuat oleh Pak Anies ya. Jadi bukan masalah Pak Anies ingin pencitraan atau apa, tapi Pak Anies jauh berpikir realistis terhadap lebih real terhadap kondisi buruh. Ada konteks keadilan di sini. Apalagi nih seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua DPW di Purwakarta, di Majalengka, di Cianjur, antara Serikat Pekerja, Apindo, kemudian difasilitasi oleh Muspida setempat, itu sudah ada kesepakatan. Nilai kesepakatan itu di atas undang-undang. Kok Anda dengan hanya PP 36 yang sudah jelas dinyatakan oleh MK, moyangnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, kok masih Anda ngotot aja? Jadi Pak Ridwan Kamil sudahlah, nggak usah lah Bapak curhat di media sosial. Buruh tidak perlu curhat-curhatan. Buruh nggak, Anda mau nggak seperti yang disampaikan kemarin perwakilan dari Majalengka tuh, mau tukeran nggak? Anda bisa hidup nggak dengan gaji 2.009.000 di Majalengka? Mau rasakan ya hari jadi buruh itu keren aja. Buruh udah nantang begitu kok. Kok Anda main curhat-curhatan lagi di medsos lah, udah bilang tadi lagi bicara tukang pos lah, minta buruh mengerti. Pak, Anda jangan minta buruh mengerti, tapi Anda yang harus mengerti buruh. Ya enggak? Karena Anda adalah pemimpin di Jawa Barat yang harus dipilih oleh rakyat Jawa Barat. Ya kan? Yang harusnya mensejahterakan rakyat. Toh juga kalau uang itu pendapatan buruh meningkat, kan daya beli juga meningkat. Otomatis terjadi perputaran ekonomi yang masif. Betul. Ya kan, jangan cuma pengusaha aja ini. Dan saya yakin jajaran Apindo di Jawa Barat juga jangan memprovokasi situasi, ya kan? Dan yang memprovokasi Apindo pusat yang menyatakan bahwa jangan ada yang perusahaan yang menjalankan, itu provokasi itu. Nah, kalau bisa nanti sekali-sekali kita bersatu, kita geruduk tuh kantor Apindo, kita cari pimpinannya, kita kejar-kejar dia, ya kan? Apa urusannya dia, ya kan? Di sisi lain negeri ini taat hukum, giliran gubernurnya udah bikin hukum nggak mau taat. Kita taat terhadap hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Bukan hukum dibuat untuk menindas rakyat. Di mana-mana hukum itu dibuat untuk membela
rakyat, memberikan kepastian hukum bagi rakyat, memberikan perlindungan hukum dan juga memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Jadi kalau Anda membuat hukum hanya pro kepada kelompok-kelompok oligarki, nah pasti rakyat melawan gitu loh. Nah sekarang sudah ada SK dari Gubernur Anies yang sudah diterima oleh semua pihak, seharusnya semua pihak menerima. Jadi dalam hal ini kami himbau juga para pengusaha udah jalankan aja. Dan bagi Gubernur Banten dan Jawa Barat, ada contoh yang baik dari Anies. Tidak ada salahnya Anda ikuti. Namanya juga mencontoh yang menjadi lebih baik. Kan itu dianjurkan oleh agama. Gitu kan, jangan Anda mencontoh sesuatu yang jelek. Gitu loh. Nah, saya kira itu aja yang mungkin kita bisa sampaikan dalam forum kali ini. Bahwa kita berharap Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat mau segera melakukan revisi terkait masalah SK UMK tahun 2002 kemarin yang sama-sama sekali ada beberapa kabupaten kota sama sekali tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari jangan sampai terjadi kegaduhan-kegaduhan atau keresahan-keresahan di kalangan buruh. Nah, untuk itu kita juga meminta kepada apalagi ini Apindo untuk menahan diri. Jangan Anda memprovokasi lagi situasi lagi sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Nah, untuk itu sekali lagi dan dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa hormat dan salut buat perjuangan kawan-kawan Aliansi Buruh Banten Bersatu ya. Luar biasa perjuangan kawan-kawan sekalian. Sangat menginspirasi kami dari kaum buruh yang berada di wilayah di luar Banten. Insya Allah mudah-mudahan pergerakan kaum buruh seluruh Indonesia dapat kita satukan untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ingat, kepentingan rakyat, bukan cuma kepentingan buruh. Ya kan, sehari ini buruh harus menjadi pelopor perjuangan rakyat untuk melepaskan rakyat dari penindasan penguasa-penguasa yang zolim, juga oligarki-oligarki yang sudah terlalu banyak merampok uang rakyat. Ya, siap. Begitu Pak Ketua ya. Siap. Ada closing ini statement silakan. Intinya ya kami dari salah satu perwakilan serikat pekerja yang ada di Jawa Barat lebih meminta kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil lebih memakai hati. Intinya itu lebih peduli terhadap kami karena kami aksi di daerah, kami aksi di provinsi, di wilayah saat itu karena kita ini ingin ada kenaikan upah. Gitu. Jadi kita juga sudah berjuang sangat maksimal, tapi juga kita tidak akan pernah berhenti karena perjuangan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Walaupun kita menang, kita akan melakukan perjuangan-perjuangan dari sisi yang lain. Ya kita juga mengemban amanah daripada anggota-anggota kita yang di bawah menunggu untuk adanya kenaikan upah karena kebutuhan hidup layak hari ini sejauh semakin meningkat. Mungkin seperti itu. Dimohon kepada Gubernur Jawa Barat bisa lebih memakai hati lagi mengambil keputusan. Jadi lebih melihat masyarakatnya di Jawa Barat yang salah satu sisinya buruh, tetapi ketika anak buruhnya adalah rakyat Indonesia atau rakyat warga Jawa Barat. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Itu tadi closing statement dari Ketua DPP Jawa. Ingat, jadi Pak Ridwan Kamil, pakailah hati. Anda harus realistis dengan keadaan. Tidak usah curhat-curhat lagi di media sosial. Nggak ngaruh Pak. Nah itu ya. Oke, para pemirsa PPMI Center dimanapun berada, baik yang ada di dalam dan luar negeri. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Ketua DPP PPMI Jawa Barat. Doakan semoga upah kaum buruh tahun 2020 ini bisa naik sesuai dengan rekomendasi dari kabupaten dan wali kota masing-masing yang sudah disepakati kemarin. Semoga tayangan ini bermanfaat buat perjuangan kita ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat.